Halo semuanya, setelah kalian mengerjakan assignment yang ketiga, maka melalui video ini kita akan mulai pembahasan kita untuk kunci jawabannya, untuk pembahasannya. Oke, saya mulai saja. Ini soal yang pertama. Jadi di sini ada PT Dream Hike, merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian. Nah, berdasarkan rapat, di bulan berikutnya diputuskan akan diadakan pemberian insentif nih. Jadi sistemnya udah pakai upah insentif untuk kelebihan atau untuk produksi yang melebihi standar. Jadi ada kelebihan, bukan kelebihan sih, ada kegiatan produksi harusnya standarnya sekian, tapi jika kamu berhasil untuk produksi lebih dari itu, maka setiap kelebihan tersebut akan dinilai. Nah, dihitungkan ke dalam penghasilan kalian juga, ke dalam penghasilan si pekerja ini. Otomatis, apakah tarifnya sama? Tentu berbeda. Oke, di sini dikatakan standar hasil setiap pekerja adalah sebanyak 500 unit per minggu. Jadi normalnya dalam seminggu mereka bisa memproduksi 500 unit. Nah, kemudian dikatakan upah minimum per minggu adalah 800.000. Nah, ini kemarin banyak yang menanyakan ke saya, Pak, kalau seperti ini, kalau yang produksinya kurang dari 500 gimana? Di sini sudah jelas dikatakan upah minimum per minggu. Upah minimum. Berarti paling kecil upahmu adalah 800.000 per minggu. Di luar itu dia sampai 500 atau tidak. Oke, jadi upah minimumnya per minggu 800.000. Berarti semua pekerja bakal dapat 800.000. Oke, yang buat antar pekerja ini penghasilannya jadi berbeda apa? Nah, di sini dikatakan apabila pekerja bisa menghasilkan lebih dari hasil standar yang telah ditetapkan, maka akan diberikan insentif sebesar 7.500 per unit. Jadi setiap kelebihan nih, setiap unit produksi yang melebihi 500 unit, maka per unitnya akan dinilai sebesar atau seharga Rp7.500. Oke, nah berikut ada data untuk minggu pertama Februari 2020. Jadi ini ada 10 orang, sudah ada masing-masing jumlah unit yang dihasilkan. Ada yang lebih dari 500, ada yang kurang dari 500. Oke, ada dua yang diminta di soal ini. Yang pertama adalah kalian diminta untuk menghitung penghasilan masing-masing pekerja. Jadi untuk data yang di samping ini, untuk tabel yang di samping ini, kalian diminta untuk menghitung jumlah penghasilan masing-masing pekerja. Hitung dulu jumlahnya. Kemudian kalian diminta untuk bikin ayat jurnalnya. Jadi jurnal yang sudah kemarin kita bahas ada 4 tahap itu, kalian diminta untuk membuat jurnalnya. Oke. Namun untuk jurnal, jika tidak disebutkan secara spesifik, harus dibikin tahap yang pertama atau bagian pembebanan, atau diminta full harus bikin secara keseluruhan. Oke, jika tidak dijelaskan atau tidak diminta secara spesifik di soal, berarti bebas. Berarti minimal kalian bikin yang tahap pertama. Jadi minimal ada yang tahap pertama. Kalau ada yang bikin full juga boleh, nggak masalah. Jadi sama-sama boleh. Oke, saya masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini saya melanjutkan tabel yang ada di soal kita. Ini yang di samping ini, yang saya lingkari. Saya lanjutkan, di sampingnya saya bikin ada kolom upah, ada kolom insentif, ada kolom total. Yang cara pengerjaannya beda dengan saya tidak masalah, yang penting hasil akhirnya sama dan cara perhitungannya jelas. Jangan tiba-tiba muncul angka sekian, itu nggak tahu asalnya dari mana. Ya, yang penting angkanya jelas, caranya berbeda dengan saya tidak masalah. Nah, di sini saya bikin tambahan ada 3 tabel, upah, insentif, dan total. Di bagian upah, karena dikatakan untuk upah minimum per minggu 800.000, berarti semua karyawan ini dapat upah 800.000. Oke, lanjut. Kemudian bagian insentif, kan di soal dikatakan dapatnya 7.500 per unit. Jadi setiap kelebihan dari 500 unit itu dikalikan dengan 7.500 rupiah per unit. Oke, sini yang pertama. Yang 512 berarti ada kelebihan 12 unit. Dia memproduksinya lebih dari 500 unit. Lebihnya berapa? Itu lebih 12 unit. Nah, kalikan dengan 7.500, dapatlah 90.000.
Sama ini juga ada kelebihan 20, kelebihan 24. Nah, ini tidak ada. 498 berarti di bawah 500 unit. Kemudian ini kelebihannya 20 unit. Ini juga tidak ada. Ini kelebihannya 10 unit. Ini tidak ada. Kelebihan 2 unit, kelebihan 23 unit. Jadi ingat, masing-masing kelebihan dikalikan Rp7.500. Oke, berarti insentifnya sekian. Nanti kalian bisa hitung, bisa dicocokin. Kemudian dapatlah total untuk masing-masing orang. Nah, total ini sebenarnya saya tidak ada hubungannya dengan jurnal. Namun, kenapa dihitung per masing-masing orang? Karena kalau enggak, bakal agak susah. Jadi untuk isi insentif kan masing-masing orang jumlah produksinya beda nih. Otomatis kalau kita tidak menghitung per orang, akan lebih sulit untuk kita untuk mengetahui total yang akan nantinya dibayarkan. Oke, saya lanjut. Jadi didapatkan total upahnya sekian, total insentifnya sekian. Nah, total upah yang atau total penghasilan yang akan dibayarkan sebesar 8.832.500. Oke. Berarti untuk jurnalnya barang dalam proses strip BTKL 8832500 pada beban gaji dan upah. Yang sudah bikin full sampai tahap keempat tidak masalah, yang bikin hanya satu aja juga tidak masalah. Jadi saya sudah sampaikan, yang penting kalau tidak spesifik diminta sama soal harus bikin jurnal yang mana, ya udah minimal bikin yang tahap pertama ini. Kalau misalnya spesifik diminta 4, ya bikinnya 4. Itu sesuai permintaan di soal gitu. Oke. Ada beberapa orang yang bertanya, Pak, berarti ini untuk upahnya apakah yang tidak mencapai 500? Berarti contoh ini, saya ganti highlight-nya dulu. Contoh yang 498. Dia kan tidak mencapai 500 nih, ada selisih 2, Pak. Apakah selisih 2 ini akan dimasukkan sebagai BOP untuk di jurnalnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi, selama dia diberikan upah minimum, nah, jadi minimal dia harus produksi 500. Jika tidak mencapai 500 kan tetap dapat upah 800.000 per minggu. Oke, jadi jika seperti itu maka semua upah ini akan dimasukkan ke dalam BTKL. Ya, jadi selisih 2 unit ini tidak dicatat sebagai BOP. Gitu. Namun dalam prakteknya jika memang manajemen benar-benar ingin membebankan si BTKL murni sebesar upah yang yang sesuai dengan kontribusi unit produksinya, maka bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja. Jadi tergantung ke manajemen, kembali ke manajemen. Namun biasanya jarang. Jadi kalau dikatakan upah minimum sekian, ya udah, berarti upah minimum itu semuanya akan dicurna ke dalam BTKL tanpa harus melihat dia kurang berapa gitu. Beda cerita jika itu premi lembur. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, beda cerita kalau itu premi lembur. Karena kalau premi lembur, kita lihat kembali, dia lemburnya karena apa? Kalau lemburnya karena orang ini lalai, orang ini malas, jadi ada keteledoran dari karyawan yang bersangkutan, berarti itu tidak berkontribusi pada jumlah unit produksi, otomatis masuk ke BOP. Oke, jadi beda cerita lagi jika itu lembur karena untuk ngejar jumlah unit produksi. Jadi menambah unit produksi nih. Dia lembur biar dia produksinya lebih banyak unit. Jika seperti itu maka masukkan ke BTKL. Jadi intinya kalau berhubungan langsung dengan BTKL, ada kontribusi positif, kontribusi yang baik, maka masuklah ke BTKL seperti itu. Jadi untuk gaji agak jarang ya untuk dimasukin ke BOP. Insentif juga jarang karena insentif diberikan jika ada kelebihan produksi seperti itu. Nah, kalau untuk premi lembur itu bakal bisa kasarnya bisa ada jebakan lah. Bisa ada yang masuk BTKL, bisa ada yang masuk BOP. Tergantung keterangan di soal. Oke, saya lanjut. Soal yang kedua. Seorang pekerja pada Departemen Perakitan PT Superhuman dibayar 18.000 per jam dengan jam kerja sebanyak 40 jam per minggu. Oke. Apabila pekerja bekerja di atas jam standar yang telah ditetapkan, maka kelebihan setiap jamnya akan diberikan premi lembur. Oke, jadi dia normalnya kerja 40 jam seminggu. Nah, kalau lebih dari itu maka tarifnya beda nih. Tarifnya 1,5 kali lipat atau 150% dari tarif upah reguler. Nah, di soal ini dikatakan
pada minggu ketiga bulan Juli 2020, pekerja tersebut telah bekerja selama 52 jam. Berarti 40 jamnya normal atau standar, dan 12 jamnya itu lembur. Nah, perhitungannya seperti apa dan jurnalnya seperti apa? Oke, kita menghitung dulu. 40 jam dia normal, tarifnya 18.000. Dia lembur 12 jam, tarif 18.000 kali 150%. Hasilnya sekian, berarti total yang diterima untuk minggu tersebut sebesar 1.044.000. Jadi upahnya segitu untuk minggu yang ketiga. Nah, untuk jurnal nih, kemarin juga ada yang bingung, Pak, apakah saya harus bikin keduanya atau boleh salah satu aja? Jadi kembali lagi ke soal, jika dikatakan itu karena ada pemborosan, karena ada kelalaian, berarti si lembur ini dimasukkan sebagai komponen dari BOP. Ya, dimasukin ke komponen BOP. Jika lembur tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan unit produksi, maka dimasukin ke BTKL. Berarti gabung nih. Ini jurnal kedua nih, gabung. Begitu. Nah, jika di soal tidak jelas nih, coba kita lihat kembali. Di soal ini nggak jelas. Dia cuma bilang kerja 40 jam, standar 40 jam, terus dia kerjanya 52 jam. Hanya membahas mengenai jam, tidak membahas mengenai apakah itu produktif, apakah jumlah unit produksi yang meningkat atau gimana, tidak dijelaskan. Otomatis, kalian mau bikin jurnal yang bagaimanapun, boleh. Mau yang ada pecah lemburnya sebagai BOP, boleh. Yang lemburnya gabung ke BTKL juga boleh. Ya, jadi tidak harus bikin keduanya. Bikinlah salah satu aja juga boleh. Jadi ini bukan kedua jurnal harus dibikin, dipahami ya. Bukan dua-duanya harus dibikin, bukan. Jadi bikin salah satu aja. Jika kalian bikin keduanya, maka kasih keterangan lah. Kalau misalnya yang lembur, maksudnya asumsinya lemburnya tidak produktif nih. Berarti ini yang pertama. Jika lemburnya produktif, berarti pakai jurnal yang kedua. Jika kalian tidak kasih keterangan apapun, saya akan anggap kalian tidak memahami fungsi dari jurnal ini. Jadi, kan ada tuh orang yang nggak paham, main hajar-hajar aja. Oh, jurnalnya ada dua nih, hajar dua jurnal. Karena dia nggak paham. Harusnya kalian pilih salah satu, ataupun tulis keduanya, tapi kasih keterangan. Oh, jurnal yang pertama asumsi begini. Jurnal kedua asumsinya begini. Dipakai sesuai keadaan, sesuai kondisi. Begitu. Ya, jadi sekali lagi, untuk yang upah tenaga kerja yang masuk ke BOP adalah upah yang tidak berkontribusi positif pada unit produksi. Jadi adanya kelalaian, adanya keborosan, adanya waktu menganggur, adanya setup time, jadi waktu yang terbuang untuk proses pemanasan lah misalnya atau pemasangan. Jadi seperti itu. Ya, dan terutama itu ada di bagian premi lembur. Ataupun muncul ada dikasih tahu setup time-nya sekian atau idle time-nya sekian. Kalau insentif sama gaji itu cenderung semuanya ke BTKL. Oke. Jadi sekian pembahasan untuk assignment yang ketiga. Silakan kalian pelajari kembali untuk materi bab ketiga. Jika ada soal, jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, ataupun ada materi yang masih kalian mau gali lebih dalam nih, boleh ditanyakan ke saya. Apakah via grup boleh, ditanyakan via personal juga boleh, seperti biasa. Oke. Dengan ini materi bab 3 saya akhiri. Materi bab 3 sudah selesai. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi saya. Boleh ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih.